Kayak sebenarnya mau ngejar apa sih di dunia? Iya makanya. Gua akhirnya nggak menemukan jawaban yang bikin itu semua worth it. You know what? With this person, Ya. I can spend the rest of my life with this person gitu. Kayak sampai gua kapanpun gitu. Karena sampai sekarang gue marriage life pun gue ngerasa kayaknya it is one of the best decision I've ever made in my life jatuhnya. That's nice. And gue ngerasa di industri ini agak lumayan susah karena apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka itu agak ditentukan sama market gue. Iya. Selamat datang di Ngobrol Sore Semaunya bersama gue Putri Tanjung. Hari ini gue kedatangan teman gue yang ternyata nggak pernah datang ke NSS. Satu-satunya teman gue yang belum datang ke Ngobrol Sore Semaunya karena sibuk banget. Dan gue senang banget karena ternyata gue masih dianggap teman sama beliau ini. Kita sambut Vidi Aldiano. Banyak banget misleading dari opening tadi. Kayak kesana gue yang sibuk banget, padahal lu juga sibuk. Kayak ini banyak banget yang kayak jadwal kita sudah di reschedule. Iya, itu betul. gara-gara Putri harus ke Aceh, Putri harus ke NTT, Putri mau ngejar apa sih di hidup ini nggak tahu. Ya, makasih ya. Iya. Makasih loh. Jadi kayaknya yang sibuk dua-duanya dong. Iya, dua-duanya. Apa kabar Put? Lama Apa nggak ketemu. kabar? Apa kabar lo? Baik, udah Gue menikah. gak pernah diundang ke video game loh. Sekali lagi lies ya. Udah sering banget gue undang kayak ayo. Cuman ayo aja. Gitu. Soalnya nggak cuman video game ya, jalan, mau liburan, apa segala macam. Ayo let's go, tapi nggak pernah bisa. Iya. Kakak lu juga gak bisa, Beb. Sibuk sama-sama gak sibuk. Oh, gue sih tetap ada waktu. Kalau gue sama temen, gue selalu kayak Oh iya lah, lo kalau temen make luar time. biasa loh. Make time gue. Kayak lo satu-satunya orang yang gue lihat semakin dewasa, circle of friends-nya bukan semakin kecil ya, Beb ya. Semakin besar. Luar biasa loh. Lo tuh ada di mana-mana. Makanya tadi gue nanya, lo kok kenapa gak ke New York? Iya, karena nggak ada yang undang gue Iya. gitu. Lo luar biasa loh, Beb. Lo kayak ada di mana-mana. Enggak. Luar biasa loh. Gue Iya. bangga loh sama lo. Makasih ya, kebanggaannya tuh di tempat situ gitu. Iya. Daripada gue ada karya, ada yang mana lo bangganya Ada lagu malah baru ada ya. lagu baru, Iya. ada apa, Nggak, gue bangga lo di bangganya tempat lain. sama pertemanan lo yang semakin membesar, Apa-apa? usianya semakin broad. Luar biasa lo. Makasih ya. Iya. Makin muda. Makin muda, bangga gue sih, lo gua. 2022-2023 tuh next goal gue sih bisa temenan sama Cipung, sama Rafathar, Gue bisa Gempi. melihat itu lagi. Gue bisa melihat itu lagi. Siapa lu? Siapa? Iya, udah tua gitu terus lo kayak gaulnya sama mereka. Nah kalau misalnya nanti someday lu punya anak juga mungkin gue Iya. akan gaul nanti sama anak gue. Ya boleh dong. Ya harus boleh dong, Iya. itu gak boleh. Lu akan melarang anak lu untuk temen-temenan sama... Fit. Gue langsung potong. Langsung dipotong. Iya. Ya? Fit. Gimana? Gue akan off script nih, karena sebenarnya Gue gue kan, suka banget. iya dong, gue kan off script karena Iya. gue sama lo kan sebenarnya kita berteman udah lama ya lumayan. Berapa lama ya kita berteman ya? Kayaknya udah dari 2016. Lebih ya? Lebih 14 ya kayaknya. 14? Udah Masa lama sih? lah, udah Dari lama. zaman gue kelar kuliah? Iya dari zaman gue masih SMP, Enggak. SMA ya. Lebay lu dari SMP. SMA. Gue yang Gue banget, SMA. Terus jadi deket dikit gitu. Ya, di SF. Kayak gitu sebelum deh. di SF deh. Kayaknya kreatif partner dulu apa SF dulu sih? SF dulu lah. Intinya pertemanan kita panjang lah ya. Ini udah lama. Ya intinya pertemanan kita panjang. Tuh kita sempat agak off, Agak off. ya kan? Iya. Nah itu ya gue nggak tahu lah ya kenapa. Gue juga gak tahu kenapa. Nggak harus tahu kenapa. Nah Fit, kan udah lama nih kita nggak catch up kan. Berarti gue kayak fill me in. Oke. Fill me in. Waktu pandemi, lo gimana aja, kondisi lo gimana? Pandemi itu berarti dari 2020 ya? 2020. 2020 tuh it's been a rough year for everyone lah ya. Gue juga. Dan soalnya 2020 tuh kan gue baru recovery dari sakit gue yang 2019 akhir kan. Iya. Oh 2019 akhir juga kayak lu ini gue deh. Gua Waktu gue telepon sakit lo. kayaknya lu juga reach out ke gue juga. Iya. Thank you for that juga. Jadi 2020 tuh harusnya gue masih kontrol bolak-balik Singapura. Tiba-tiba pandemi. Jadi gue gak bisa melakukan itu. Jadi it's been a really hard year for me. Ya kalau orang kan banyak yang apa segala macam masalahnya. Kalau gue lebih concern waktu itu gue nggak bisa check up kesehatan gue gitu.
Dan ada threat baru lagi nih dari luar gitu namanya COVID yang waktu itu nge-threat dengan kondisi gue tuh pada saat itu gue kalau kena COVID itu kayaknya udah bye-bye gitu rasanya gitu. Jadi 2020 it's been hard for my health condition, but 2020 karena gue nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngapain segala macem, gue akhirnya berinovasi in a sense dari business model manajemen gue. Akhirnya kita come up with a new idea untuk kayak yaudah kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ada panggung, we make our own stage. Itu gue akhirnya bikin YouTube channel gue sendiri yang lebih hidup itu. No kayak dari ngomong video game itu berasal dari pandemi sebenarnya. So 2020 has been a very interesting year jatuhnya. Regardless semua situasi yang nggak baik, ya gue banyak dapat rezeki malah 2020. And believe it or not, 2020 adalah tahun secara finansial ya, tahun terbaik gue. Oh ya? Iya, selama 4 tahun terakhir sebelum 2020. Wow. Malahan, gue juga agak lumayan nggak ngerti, nggak habis pikir karena gue pikir 2020 bakalan, gue bakal habis banyak apa segala macem. Tapi pertama mungkin karena pengeluaran gue nggak banyak, nggak bisa keluar. Iya, di rumah aja. Cuman pemasukan gue, ternyata gue mendapatkan banyak opportunity dari nggak cuma nyanyi gitu. Oke. I get to kerja sama brand-brand on my YouTube channel. Gue tiba-tiba punya campaign banyak sama brand-brand besar di tahun itu yang berhubungan gara-gara pandemi segala macem. Jadi kayak tiba-tiba banyak opportunity yang terbuka yang tadinya gue jalannya cuma penyanyi gitu, tiba-tiba kayak ada ini. Tapi kan dari dulu sebenarnya emang lo jalannya nggak lurus juga kan? Maksudnya dari dulu waktu gue kenal sama lo udah lama banget, lo kan juga kayak ada creative entrepreneur side-nya lah ya. Maksudnya lo very business minded juga orangnya. Tapi waktu pandemi kayak apa adaptasi apa yang lo bahkan nggak sadar lo lakukan gitu, Fit? Ya itu kayak, nah kalau dulu ya Put, kalau gue kenal sama lo kan sebenarnya role gue tuh masih penyanyi doang. Tapi lo kemana-mana. I'm doing other things on the side. Yes. Nah kalau ini tiba-tiba penyanyi gue hilang, yang utama gue hilang, tiba-tiba ini jadi your main ya? Jadinya main gue tuh tiba-tiba jadi di digital gitu. Gue sempat krisis identitas karena gue tuh penyanyi loh tadinya. Terus tiba-tiba 2020-2021 banyak opportunity yang datang ke gue, tapi bukan sebagai gue penyanyi gitu. Jadi main gue agak lumayan hilang tuh pada saat itu. Jadi itu yang gue ngerasa adaptasi yang agak lumayan merubah, tapi ada struggling a bit di dalam dirinya juga gitu. Tapi ada positive side-nya lah. Positive side selalu ada. Cuman kan how you handle it itu kadang-kadang nggak bisa langsung oke nih gitu. Fit, tapi kan lo tanpa lo sadari mungkin lo kan you're creating your IP sebenarnya. Kayak karaoke, terus habis itu kayak video game itu kan sebenarnya IP lo kan. Itu emang udah rencanain dari awal. Oke, I wanna create a programs and IP, atau lo nggak sadar terus tiba-tiba ternyata nih gue bisa gue kembangin ya. Kalau lo tahu gue kan bukan yang pertama, the latter sebenarnya. Gue yang kedua, gue lebih kayak gue kan anaknya, bikin ini, bikin itu gitu. Tapi kan bukan yang kayak lo. Kalau lo mungkin lebih yang kayak udah ngeplan ya, tahun ini gue mau bikin ini. Kalau gue kayak bisa, gue ada plan, tapi kadang-kadang yang berhasil tuh yang kayak gitu. Ngerti gak sih yang impulsif gitu. Tapi bedanya sama dulu, sekarang all the impulsives ideas and concept itu sekarang gue akhirnya hire tim untuk mengerjakan itu. Jadi sekarang tim gue tuh lebih mungkin 80% karena tim gue adalah bukan tim nyanyi, bukan tim musik gue, tapi tim produksi digital gue gitu. Yang itu yang agak lumayan berubah dari 2020 sampai hari ini sih. Seru banget ya, tapi gue juga gak, by the way CXO ini lahirnya pandemi juga, Fit. Iya kan? Iya, gue mana kepikiran gue waktu itu mau bikin media digital kan. Tiba-tiba kayak kayaknya menarik nih. Ternyata opportunity-nya bagus. And lo harus beradaptasi anyway. Nah Fit, tapi gue tadi tertarik banget yang lo ngomong soal krisis identitas. Boleh lo silakan lo sambil makan. Dari tadi ini udah setengah. Oke guys, belum sarapan gue soalnya. Tadi gue penasaran ngomongin krisis identitas gitu. Menurut gue kayaknya setiap orang, apalagi anak-anak muda, pasti ada pernah mengalami krisis identitas. Gue pun juga lah. Mungkin gue krisis identitasnya agak cepet. Awal-awal waktu gue berteman sama lo yang creative partner, tiba-tiba gue kreatif dan segala macam. Kayak gue pernah cerita sama lo juga, gue kayak gue lost lah, gue nggak tahu gue tuh siapa, apa segala macam, karena mungkin orang tua gue juga gitu ya. Terus habis itu tadi menarik banget pas lo bilang bahwa karena lo sekarang fokusnya bukan di nyanyi, lo jadi kayak kehilangan identitasnya. Waktu itu lo gimana rasanya? Terus kayak how do you solve it? Apa lo harus solve it? Apa ya udah lo jalanin aja?
Sebenarnya lebih ke ini sih, karena mungkin gue tuh adalah tipe orang yang sudah mempunyai blueprint sebenarnya dari awal. Oke. Gue tuh harus seperti apa, how I portray myself in front of other people. Itu lo banget Iya sih. kan, Iya. terus kayak ya ini deh sesimpel kayak dari kecil gue udah tahu gue mau S2. Dari kecil gue udah tahu gue tuh sebenarnya maunya sebenarnya kedokteran. Ya. Masuknya kedokteran karena gue dari SMP udah kayak tim biologi segala macam. Jadi waktu SMA gue nggak boleh kedokteran sama bapak emak gue ngerasa gue kehilangan identitas gue karena all I know itu adalah ilmu biologi pada saat itu gitu. Jadi saat gue nggak boleh, oke, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kasih gue nggak boleh kedokteran, gue dikasih nyanyi, which is passion gue dari kecil. Nah sama kayak kemarin tiba-tiba yang gue tahu, oke, nyanyi adalah road gue nih dari gue lulus SMA itu. Gue pikir gue akan main persona gue, main job gue sampai ujung tuh adalah nyanyi. Gitu. Yeah. Saat 2020 terjadi itu diambil, terus gue mendapatkan opportunity baru, which is a good thing. Tapi ini jati diri gue tuh kesannya hilang gitu loh. Yeah. Itu gue agak lumayan nggak bisa dibilang happy banget, bersyukur iya, cuman gue confused gitu. Nah akhirnya makanya yang tadi lu tanyain sebenarnya yang gue lakukan adalah gimana cara gue bisa accept itu gitu. Accept bahwa blueprint ada, cuman bukan berarti itu pakem yang lo harus kayak, kalau misalnya itu tidak terjadi lo akan kecewa dan harsh on yourself jatuhnya gitu. Dan itu yang gue harus bisa, sampai sekarang sih gue belajar untuk bisa menerima bahwa ya things might not happen sesuai dengan ekspektasi lo gitu. Betul. Jadi itu sih, sama relationship juga kayak gue sama Sheila gitu ya misalnya. Dulu mungkin gue punya pemikiran kalau misalnya pernikahan atau gue mau nikah atau gue in relationship tuh harusnya seperti apa. Tapi setelah terjadi, itu benar-benar di luar blueprint yang sudah gue siapkan. Tapi ternyata lebih bagus dan lebih indah, ngerti nggak lo? Jadi sometimes you just need to let go of your ego and your idealism yang sudah lo bentuk sendiri ini di kepala lo. Gak ada yang suruh lo, gak ada yang mak bapak gue gak ada yang bilang kalau nikah harus gini misalnya, atau mak bapak gue bilang kalau misalnya nyanyi udah nyanyi aja jangan kemana-mana tuh sebenarnya gak ada yang bilangin gitu sebenarnya ke gue. Cuman itu semua gue bikin sendiri gitu. So I have to be at peace with my own idealism sih and my ego kayak gitu. Tapi itu yang gue belajar dari pandemi juga sih. Kan gue juga sama kayak lo ya. Mungkin gue lebih parah kayaknya sih. Blueprint gue mungkin lebih detail gitu ya. Cuma gue ngerasa gila waktu pandemi gue gak bisa melakukan apa yang udah gue rencanakan. Jadi akhirnya gue cuma bisa pasrah dan mengikuti dan beradaptasi gitu kan ya. Fit. Ya udah akhirnya ya gue waktu itu mau offline event gak jadi. Akhirnya gue bikin digital sendiri apa whatever itulah. Jadi kayak gue merasa ternyata emang gue gak punya kehendak atas semuanya dan gue nggak bisa mengkontrol semuanya gitu kan. Soalnya gue ngerasa gue sama lu sebenarnya agak mirip ya. Betul. Makanya dulu tuh kita sebenarnya kenapa deket karena gue ngerasa I can see myself in you and I think vice versa gitu. Tapi selama pandemi ini gue belajar banyak tentang stoicism sebenarnya. Iya. Yang tahu gue. Karena waktu itu gue belajar dari Mbak Marisa Anita. Sama, gue juga dari dia. Jadi ya udah akhirnya orang-orang psycho kayak kita nih yang kepalanya banyak kayak kemauan segala macam, at the end of the day banyak faktor luar yang sebenarnya kita tidak bisa kontrol dan kita ya jangan psycho sama itu. Iya benar. Dan lo bisa stres sendiri. Exactly. Ngapain? Energi lo kebuang untuk sesuatu yang nggak bisa lo kontrol. Benar. Gitu. Kayak sebenarnya mau ngejar apa sih di dunia? Iya makanya. Dan itu selalu kita bahas juga nggak sih, Fit? Kayak mau ngejar apa sih? Udah dapet jawabannya belum? Udah ada jawabannya belum? Gua akhirnya nggak menemukan jawaban yang bikin itu semua worth it. Jadi nggak ada jawaban yang bener-bener kayak ngerasa worth it lagi nih buat ngerjain ini semuanya sampai gue harus mengorbankan kesehatan gue segala macam. Karena jujur waktu gue kena kanker kemarin, itu the day gue divonis kanker, semua 10 tahun terakhir gue kerja mengumpulkan semua yang tadi prioritas gue, karir lah, pundi-pundi uang apa segala macam, gone, nggak ada gunanya. Bener-bener lo sakit, kayak udah dikasih alarm sama Tuhan. Terus kalau lu misalnya kenapa-napa, itu buat apa gitu? Nggak ada gunanya, lo nggak bisa menikmati. Orang sayangan lo juga sedih sama lo. Lo nggak bisa membahagiakan mereka semua dengan cuman uang-uang dan semua karir lo gitu. Bener. Kalau lo nggak care sama kesehatan badan lo sendiri, jadi itu yang gue ngerasa prioritas gue berubah di situ gara-gara gue ngerasa ini nggak terpenting di hidup gue gitu. Iya. Jadi gara-gara itu ya Fit, itu titik mulainya ya. Titik lo mulai. Akhirnya. Semuanya. Makanya abis itu gue bisa kayak gue pingin
redeem myself ke Sheila pada saat itu karena ngerasa waktu itu gue sama dia juga putusnya karena ada beberapa variabel segala macam dan gue ngerasa gara-gara prioritas gue berubah, pola pikir gue berubah, udah gue pengen redeem myself gitu. Nah, ngomongin tadi lo lagi ngomongin Sheila, ngomongin orang tersayang. How's marriage life? I think lo tau gue lah. Gue tuh dulu tuh kayak kita sempat ngobrol dan gue sempet kayak banyak mengeluarkan statement gue tuh nggak mau nikah sebenarnya. Kayak yes I wanna have a partner in my life, tapi untuk nikah gue tuh agak lumayan iya enggak gitu. Not that my parents doesn't have a great marriage, they do, tapi kayak I don't know, dulu tuh gue ngerasa statistic wise di dunia ini 50% orang yang nikah tuh divorce segala macem. Gue kan anaknya sumpah logik banget kan. Data gitu. Terus gue ngerasa mau nggak ya gue ambil that kind of chance untuk gue kayak nikah and then gue divorce gitu. Udah makin mikirannya bukan udah nggak ada cinta, udah nggak ada rasa segala macam tuh data dulu tuh di kepala gue. Psycho sih emang dari dulu. Emang sakit. Makasih. Diiyain. Thank you. Nah itu awalnya gue kan nggak mau nikah segala macam. Cuman itu tadi dari gue sakit segala macam, gue akhirnya redeem sama Sheila dan kayak gue comeback sama Sheila tuh punya relationship yang lebih dalam jauh dibandingkan dulu gue waktu pacaran yang sebelumnya sebelum gue putus. Wah itu merubah semuanya sih, perspektif gue akan kayak partners in life seperti apa. Dan I know Sheila wants to get married too, and I feel like at that time pertama kali seumur hidup gue bisa ngerasain bahwa you know what, with this person, I can spend the rest of my life with this person gitu, kayak sampai gue kapanpun gitu. Karena sampai sekarang gue marriage life pun gue ngerasa kayaknya it is one of the best decision I've ever made in my life jatuhnya. That's nice. Lu gimana? That's nice. Gue seneng banget. Of course, menurut gue kalau nikah banyak adjustment ya, apalagi suami gue kan dari Singapura, terus harus pindah ke sini dan segala macamnya. There's a lot of adjustment gitu ya. Cuma gue sangat senang melakukan adjustment itu sama dia, karena menurut gue dia orang yang tepat. Ngerti ya sih? Jadi gue merasa kayak, tapi waktu itu ya lo tau lah ya lika-liku percintaan gue itu kenapa lo langsung gitu sih? Enggak, gue cuma mau tahu lika-liku itu apa aja ya kira-kira. Dan gue kayak waktu gue ketemu jadi lo tau gak sih Fit? Kayak lo tau sih, gue tuh ketemu sama Andra, itu tuh gue cuma kayak ketemuan tuh kayak deket tuh cuma 2 bulan. Dan habis itu udah gue tahu kalau kayak gue bisa nih nikah sama ini orang. Cuma 2 bulan, jadi gue kayak sangat-sangat cepat gitu ya. Karena gue karena yang gue rasakan gue langsung kayak gue klik aja. Di antara semua yang sudah hadir di hidup lu sebelum-sebelumnya, ini pertama kali lo ngerasa 2 bulan tapi lo bisa langsung klik. Betul. Ya itu langka berarti. Betul. Ya 2 bulan gue malah the first day kita ketemu dan kita ngobrol for 6 hours straight, itu gue kayak kayaknya ini bisa nih gitu. Apa yang membuat lo kayak ada nggak momen yang lo kayak gue yakin gue bisa sama Sheila for the rest of my life? A lot of small moments, tapi it matters to me. You know, I have lots of like anxieties and stuff, right? Yes. Dan kayak gue waktu balikan ke Sheila itu, I came with a lot of baggage gitu. Kayak ya gue jadi gini, gue balikan sama Sheila itu kayak gue kasih CV ke dia, tapi CV gue semua jelek. Kayak apply kerja, tapi kalau apply kerja kan lu bilang kayak gue lulusan ini, cum laude apa segala macam. Nah, ini gue the other way around, gue jelek. Gue punya ini, gue sakit, gue I have issues di sini. Gue pokoknya gue telanjangin semua kejelekan gue ke dia. Ya udah, tapi gue punya komitmen. Gue bilang gue gak janji, tapi I wanna commit to you, I wanna try. That's nice. Dan ini lo mau apa enggak untuk melakukan ini, untuk usaha bareng-bareng sama gue. Jadi dari awal tuh dia udah tahu kayak semua jelek-jeleknya gue, semua segala macamnya gue, dan risk ke depannya ya sama gue tuh kayak gimana. Dan saat dia menerima, itu satu gue mendapatkan kayak rumah, tempat aman untuk gue bisa menjadi gue sendiri dengan semua flaws gue sama dia. Dan setiap kali gue kenapa-napa, kalau ada dia, gue nggak apa-apa. Kan gue gemas itu sih Put. Jadi sebenarnya kan gue ya gue setiap bulan sekarang gue masih kayak check in with my ada terapis, ada my psikiater segala macam. Cuman
Ya, gue ada beberapa momen di mana gue ada minum obat apa segala macam to calm my depression, my anxiety. Adalah momen bad days gue yang jarang gue tunjukkan dan jarang gue obrolin sebenarnya. Oh, Cuman itu sama Sheila, gue nggak butuh itu. that's nice. Jadi, you know, that small moments di mana nggak penting deh. Cuman gue kayak kenapa-napa. Terus dia datang ngeliat mukanya dia. Oh, jadi nggak apa-apa. Oh, contoh paling konkret adalah saat gue ngelamar dia. Gue lamaran dia tuh gue anxiety banget. Gue ngomong, ada ini kayak video ini sempat viral di beberapa sosmed zaman dulu. Waktu gue ngelamar dia, gue udah ngomong panjang, lebar segala macem. Terus itu gue udah deg-degan, gue udah sampai minta sekretaris gue untuk kayak gue butuh obat gue deh, just to calm me down. Terus kayak udah, terus Sheila masuk nih. Kan jadi gue ngomong tuh ke keluarganya, gue minta izin ke keluarganya. Sheila belum ada. Waktu itu gue udah deg-degan banget dan nunggu udah kayak di depan dada gue. Sheila masuk dengan gaya Sheila yang cuma kayak gitu kan? Iya, gue kebayang lagi. Dia kan nggak pernah serius ya. Bener. Kalau lu kan lamaran lu kan elegansi. Akad lu tuh kan juga kayak nangis yang kayak cantik lah, elegan, kelas. Gue pinginnya gitu. Nah, bini gue udah serius tuh udah kayak wah keren nih gue speech gue udah bagus panjang walaupun dada gue udah di luar, gue udah anxiety banget. Dia masuk petatang petenteng itu semua beban gue hilang. Langsung kayak hilang. Gue kayak gue udah nggak perlu khawatir sih selama ada dia di hidup gue gitu. That's nice. Tapi yang paling penting emang lo merasa punya rumah sih, lo pulang gitu, ada dia tuh pulang. Itu gue juga yang gue rasain sih. Oh, that's nice, Fit. Wow. So happy to hear. Gue juga seneng didengar lo kayak gini. Iya, gue seneng sih, karena gue tahu lah ya lo gimana dahulu kala. Jadi kayak I'm very happy for you. I'm happy for you too. Gue kayak ngeliat lu sama Andra kemarin juga throughout the parties, ya bener sih ada pesta-pesta yang kita datengin kan kayak nikah-nikahan orang, nikahan lo, after party lo, itu gue ngerasa kayak cocok sih emang nih kayak dua nih gitu. Let's talk a bit about anxiety yang tadi lo ceritain gitu ya. Sebenarnya apa sih Fit kayak faktor utama lo punya anxiety itu sebenarnya karena apa? Apa triggernya lo tahu nggak? Udah figure out belum? Udah sih sebenarnya kan gue pertama kali gue punya anxiety itu 2018 lah gitu. Jadi kayak and one of the person yang akhirnya banyak ngebantuin gue tuh salah satu orang pertama tuh si almarhum Mas Reza Gunawan sebenarnya. Jadi dia sebenarnya membantu gue untuk mencari tahu trigger gue tuh apa aja, and gue tahu sebenarnya apa, dan I've been working on the triggers itu up until today, karena ternyata healing proses itu bukan sesuatu yang instan gitu. Panjang banget, dan kayaknya ya itu karena mungkin gue dari tahun 2008 awal karir gue itu tumbuh besar itu di dalam industri, so I kinda there's no opportunity for me to really know who I am without having to think apa yang market pikirkan sama gue, ngerti gak lo? Jadi karena gue sudah ada di industri sejak umur gue masih lulus SMA, dan kayaknya umur dari SMA sampai lu kuliah segala macam itu kan adalah momen waktu lu untuk mencari tahu lu tuh sukanya apa sih? Betul. Lu tuh siapa? Betul. Lu tuh passionnya di mana? Apa yang lu nggak suka? And gue ngerasa di industri ini agak lumayan susah karena apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka itu agak ditentukan sama market gue, gitu. Sama pasar. Pasar gitu. Jadi ternyata itu semua men-trigger, pada akhirnya men-trigger ke guanya gitu. Gue agak lumayan, ternyata gue itu menjadi lebih keras lagi sama diri gue sendiri kalau misalnya pasar ada yang nggak suka lagi sama karya gue misalnya. Atau ternyata orang tua gue lebih senang kalau gue kayak gini, dan kalau misalnya gue tidak mencapai ekspektasi mereka, gue akan membuat mereka sedih, dan itu attack-nya balik lagi ke gue. Jadi a lot of factors sebenarnya. Gue nggak menyalahkan siapa-siapa, cuman ini proses hidup gue yang harus gue jalanin aja gitu. And I feel like it's nice that I got my anxiety back in 2018 karena sampai hari ini gue akhirnya bisa belajar lebih tentang diri gue sendiri. Banyak orang yang mungkin udah sampai tua akhirnya nggak bisa mendapatkan opportunity untuk bisa mengenal dirinya sendiri gitu. Dan gue walaupun perjalanan gue untuk bisa mengenal diri gue sendiri dimulai dengan baik anxiety attack segala macam up until today, buat gue bersyukur sampai itu, karena itu menjadikan proses hidup gue itu lebih
meaningful dan gue jadi lebih tahu aja prioritas gue sekali lagi tuh apa gitu. Karena mungkin kan lo juga, tadi lo sempat ngomong gitu kan, semua orang kan punya ekspektasi ya. Of course, lo juga punya ekspektasi tentang diri lo, tapi orang banyak, apalagi pasar atau penikmat musik lo, juga punya ekspektasi untuk lo gitu. Apakah sekarang lo lebih membaik, Fit? Dalam arti kayak lo lebih balance antara omongan orang dan lo bisa accept bahwa ya nggak semua orang bisa suka sama karya lo juga, jadi lo lebih berkarya lebih jujur, atau lo masih tetap memikirkan faktor ini pasar suka nggak ya dan ini itu, atau lo gimana cara lo ngebalance Fit? Gue jujur sekarang lebih udah agak sedikit ada bodo amatnya, tapi masih dalam pakem yang sesuai dengan prinsip gue lah gitu. Bukan tiba-tiba gue sebebas-bebas mungkin ngapain gitu, gitu. Tapi kalau lo melihat gue mungkin di 3 tahun terakhir, lo bisa melihat bahwa gue lebih bisa ekspresif gitu loh. In terms of my music, my looks, apapun yang gue lakukan di sosial media semuanya itu gue udah kayak agak lumayan. You know what? Ini gue, karena gue lagi belajar untuk menerima diri gue sendiri. Kalau gue di depan halayak umum, misalnya di tempat-tempat seperti ini, gue nggak menjadi diri gue sendiri, belajar gue tuh nggak ada gunanya dong. Betul. Jadi gue sekarang udah kayak belajar untuk kayak be as authentic as I wanna be as I am. That's nice. Sebenarnya, jadi masih belajar sih sebenarnya Put untuk bisa nggak peres gitu loh depan orang, nggak sosok fake gitu. Karena dulu walaupun nggak fake-nya total ya gue, tapi tetap ada fake-nya lah, kayak lo lagi nggak suka sama orang atau lagi nggak ngerasa enak, tapi lo harus kayak gitu-gitu. Dan sekarang gue lebih kayak bisa. Itu capek banget itu. Itu tuh capek, menguras energi. Capek banget, draining. Dan itu gue sekarang lebih bisa mengekspresikan apapun yang gue rasa itu dengan cara yang lebih mungkin dewasa juga sih. Nggak yang tiba-tiba gue nggak suka sama lo, misalnya gue langsung kayak gue gak suka, ngerti gak? Lebih ada cara buat ngomongnya aja gitu. Nah berarti Fit kan lo udah panjang banget nih perjalanan karir lo gitu kan, apalagi lo juga udah proses menemukan diri lo dan segala macamnya lah ya. What's next? Wah, what's next? In terms of what? What's next? In terms of career, in terms of life, apa yang lo pengen capai, what's next? Wah gila, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat amat lebar menurut gue. Iya benar. Karena what's next itu kayak banyak banget lah Put, in terms of career gitu. Misalnya music wise, gue baru banget rilis album. Dan kayak banyak kayak ya gak usah long term lah, ini short term saja gue banyak kayak gue mau bikin ini, mau bikin itu, gue mau bikin you know me lah. Kalau misalnya udah kayak ada project ini, gue akan bikin ini. Tapi ya karir segala macam gue ngerasa gue akan go with the flow. Gue nggak yang seambi yang dulu harus kayak target apa segala macam. As long as I'm happy, that's true. As long as I'm still kayak productive dan gue nggak ngerasa itu damage my mental and my health in general, kayak I'm just gonna do it. Tapi gue akan lebih fokus sekarang untuk kayak gimana caranya gue bisa menjadi a good husband, a good brother, a good son, a good friend. Sebenarnya lebih ke situ sih. Fit, sebelum kita pakai pertanyaan terakhir, kita main game dulu. Udah kelar? Belum, Beb. Kita main game dulu. Cepet banget ini, gue lamaan gue kesini macet cuy kesini. Lebih lama dandan dulu ya? Iya, bener. Pagi-pagi. Kita main game dulu dong. Kita main game dulu. Main apa? Nama game-nya adalah jawab jujur. Ayo, HP lo mana? Handphone gue mana? Yan. Kita bikinnya jangan lo tulis, tapi lo kasih lihat gue profil IG-nya aja. Oh ini pasti orang? Iyalah, ini pasti orang. Oke? Oke. Siap? Lo Enggak siap. Kan lo gak ada yang lihat. Gue juga gak akan ngasih ke tim gue. Masa gak lu gak kan mungkin siapa lah. tahu ada orang yang lu kenal yang kita kenal. Fit, tapi kan gue gak mungkin kasih orangnya. Gue janji. Ya oke. Kok gak percaya gue? Percaya sih. Cuman lu tuh Fit udahlah. Ya, oke. Jangan sebentar kalau bisa kita lagi ada mau makan. Terus lu ada kayak mata-mata kayak. Enggak. Seorang itu gue tahu nih. Lu kan kemarin. Udah ya, janji. Oke. Siap? Enggak. Gue janji. Oke. Temen lo, atau kayak di circle lo yang lo sering ketemu, yang menurut lo fake. Cepet. Yang fake ya? Iya, yang kayak. Tapi harus temen gue. Maksudnya kayak nggak usah temen lo banget lah, tapi lo kayak beberapa kali ketemu gitu, sering berinteraksi yang lo kayak aduh fake banget, gue tuh capek deh gitu. Nggak, tapi I can honestly say kalau temen gue, yaudah, gak bakal ada yang fake karena gue gak bakal temenan sama orang. Oke, nggak usah temen. Ya yang lo kenal lah, yang lo kenal dan lo sering berinteraksi beberapa kali. Ayo. Please gue tahu dong orangnya biar fun. Tahu lagi menurut gue.
Ini bukan temen gue banget ya. Iya, iya. Tapi kayak gue pernah berinteraksi sama nih orang dan gue ngerasa kayak Ya udah mana? gitu. Mana? Nggak ada, Fit. Masa? Lu gak pernah sama dia? Nggak pernah. Parah cuy menurut gue. Parah, sumpah. Parah. Gue belum ngundang dia sih. Ya coba aja. Sumpah? Iya. Kenapa? Apanya? Pokoknya apa yang di depan sama yang di belakang, Beda di depan banget. kamera sama di belakang kamera tuh beda aja gitu. Attitude wise sih menurut gue. Attitude sih. wise. Gue ketrigger banget sama Sama dia? kalau ada dia dan kerja ya, urusan kerja Iya. ya sebenarnya. My God, man! I love that game. Gue juga mau dong kalau itu boleh kan? Gue mau tau konferensi lu siapa. Please. Gak bisa kayak gini, harus adil. Kan lu janji. Oke. Gue gak ada lagi. Gak Gua mungkin. nggak ada, gua nggak mungkin. ada. Nggak, yang lu kenal kan gue juga. Ini kan juga bukan ini. Yang lu kayak, ih najis nih orang. Pasti ada dikit. Fake ya? Pikir. Oke. Heeh. Lu awas ya. Iya, lu juga sama. Makanya kita biar kayak aman dua-duanya ya nggak sih guys? Gue juga jadi takut. Ini, tapi gue gak pernah ketemu. Jadi gue gak pernah ketemu banget. Tapi Oke. gue kayak Ada gitu. vibe-nya. Ada vibe-nya. Oke. Oke? Iya. Lu tau gak? Tahu lagi. Kedeket Tahu ya lu? banget lagi. Lu deket lagi? Enggak kan kita pernah ketemu. Kita pernah ketemu. Sama gue? Iya. Di Jangan. Oh iya. cuy. Iya. Gue ngerti lagi Lu ngerti maksud lu. nggak kenapa? Ngerti. Tapi gue gak merasa. Ada vibe-nya, Ada cuman, vibe-nya. Nggak ya. yang gimana, cuma ada vibe-nya aja. Paham. Oke, next Ya, question. next question. Oh, terus. Oke, public figure yang fix lo gak mau kerja bareng lagi. Sama. Kayak emang bener-bener separah itu. Ntar gue ceritain di off cam ya. Iya, parah. Parah. Oh ya? Iya. Lu siapa? Gue ya. Ini pasti lu pernah kerja bareng kan? Pernah kerja bareng ya? Ya tapi temen dia banget lagi. Gak apa-apa kan, temen gue banyak. Emang. Gak apa-apa. Tuh, ini dong. Tulis aja tulis. Yang gue gak mau, bukan gue gak mau kerja sama lagi sih. Ya Cuma mau gue kayak selalu gak. press con lu cuma sama gue. Gue agak-agak kayak gitu. Oh iya? Sahabat lo kan. Oh iya? Sebenarnya bukan gue nggak mau lagi. Cuma ada kayak pengalaman satu yang gue agak jadi ganjil aja. Pengalamannya kayak apa emang? Nanti ya, off cam. Sama dong kayak gitu. Iya. Ini seru banget. Kenapa gak ini aja segmennya? Tapi lo awas ya, Enggak Fit. lah, gila. Lo akan juga ngomong, ya? Iya, makanya lo diem. Ya makanya kita kan bisa salaman tadi. Iya. Gimana sih? Gitu. Oke, teman lo yang super drama. Super drama? Oh, easy. Itu mah. Gak usah, gue bisa sebutin. Temen gue yang super drama, Prilly Latukonsina menurut gue. Iya, itu drama banget tapi gue suka. Makanya gue sama dia, tapi gue sama, makanya ya kan? Makanya gue bisa connect sama Prilly. Iya sih, drama sih dia. Tapi dramanya dia tau gak? Semua dramanya dia dibikin cuan. Jadi gue ngerasa respect. Oke. Jadi semua cerita-cerita dia dibikinin apa, lagu lah, series lah gitu. Lo mau sebutin gak? Teman paling drama ya? Gue ada sih, tapi bukan teman artis ya. Teman public figure yang menurut lo Nggak drama ada. banget nih hidupnya gitu. Drama banget ya? Drama banget, tapi teman public figure gue gak banyak. Masa sih? Lo kerja di media gitu? Iya, tapi gak banyak. Yang temen ya? Gak seru. Kayak gue siapa yang drama banget? Ada teman gue lah, tapi bukan public figure. Siapa temen lo? Lo kenal Bimo Ganzar gak? Nah, drama dong hidup Gue ya. sering banget. Iya, ya, itu dia. Itu kan lebih ke personality, Iya, beda bener, dong. beda ya. Gak ada Beb. Nih yang terakhir. Mau terakhir apa? Yang terakhir deh, dua terakhir ya. Ya udah akhirnya. Siapa yang lo dulu kira, oh dia sahabat lo banget, Oh. tapi udah nggak lagi sekarang? Oh banyak. Ada lagi. Siapa? Kasih gue dong. Bukan gue dong. Ya bukan lah. Oh mungkin ya. Ada yang. Enggak. Oh, Siapa? ini ada. Yang kayak lo kayak, oh ini kayak bisa jadi sahabat gue banget deh. Tapi ternyata kayak anjir. Gue jadi yang ngomong aja Iya. lewat. Lo ada ya? Iya. Lo ada ya? Oh gue ada. Gue ada nih. Janjian sama lagi. Mungkin nggak mungkin. Nggak mungkin sama sih. Nih. Gue tahu tapi. Lo tahu? Gue tahu ceritanya. Lo tahu ceritanya? Iya. Lo tahu ceritanya? Dia sempat Dari- ngobrol gitu sama gue waktu itu. Oh,
Kenapa bisa sampai ke lu? Aneh banget. Iya lah itu ya. Tapi enggak sih, enggak ngobrolin gimana-gimana. Cuma yang kayak, lo dulu kan deket banget. Ya, tapi ya you know sometimes kayak friendship ends, relationship ends. Gue, dan lo kenal orangnya. Oh my god, serius? Oh serius? Iya. Gue nggak tahu. Nanti ya. Lo kenapa? Nggak apa-apa, gue gak kenapa-napa. Cuma gue merasa kayak semakin gue tahu, oke emang ternyata Enggak gitu. nggak bisa sedekat dulu gitu. Dulu kan gue deket banget sama dia. Deket parah dulu. Oh gitu. Gitu. Pasti kepo ya. Gitu. Ya tapi ya itu, you know, in life sometimes kita kan grow, tapi juga kadang-kadang sometimes kita grow apart. Oke. Fit. Last question. Semua narasumber gue yang datang pasti ini gue tanya nih, si pertanyaan ini. Kalau 5 tahun lagi lo iseng gitu ya, lo berarti 5 tahun lagi umur berapa ya? 5 tahun lagi gue 36. 36 ya? Lo kan 37. 37, oke. 37, misalnya lo usia 37 terus lo iseng nonton video kita lagi. Yang mana? Yang ini sekarang. Oh, yang ini. Yang ini. Yang ngapain juga ya lo nonton ya. Tapi kalau misalkan lo nonton, apa yang Vidi sekarang pingin sampaikan ke Vidi di 5 tahun mendatang? Wow. Susah juga ya. Iya, susah kan? Susah sih. Gue cuman berharap 5 tahun lagi dari sekarang, Vidi yang sekarang lagi nonton masih sehat, masih punya hati yang besar, masih punya cinta yang bisa dibagikan ke banyak orang, masih terus percaya bahwa you're enough, and you deserve to be loved dari orang-orang sekeliling lo. Dan gue berharap lo masih terus berkarya, apapun itu karyanya, nggak harus selalu di musik, and it's okay, nggak cuman musik aja. And I hope that you're happy with your life now. Amin. Thank you so much, Fit. Thank you for having me. Nanti kita ketemu di video game ya. Iya, bener ya. Kapan lo kasih set tanggal? Rian tolong ya, ini ya, tolong ya. Kalau Ben nggak mau di sponsorin video game buat episode lo daripada ntar gue bang lain. Ya. Daripada ntar gue pakai bang lain yang sponsorin episode spesial Putri Tanjung, tiba-tiba bang. Iya. Nggak tahu. Kan ngobrol soal SPO-nya bareng sama bang-bang juga. Nah iya sih, cuman kan buat Dulu episode Beb, lo. nanti kita ngomongin ya. Oke deh Beb. Lama deh nih. Siap Beb, thank you ya. Terima kasih ya Fit. Terima kasih Makasih. teman-teman yang udah nonton ngobrol sore semaunya bersama gue Putri Tanjung hanya di Sexo Media. Bye-bye.